pada bagian ketiga ini, kita akan membuat sumber daya atau resource. Nah, bagaimana caranya? Check it out. Untuk pertama-tama, kita klik pada bagian pojok kiri bawah. Terus kita cari atau bisa pada di run ini, control panel. Nah, kita pilih clock and region. Silakan kita melakukan pilihan region ini. Nah, di bagian region akan dimunculkan jenis format yang akan digunakan oleh komputer kita. Kalau misal komputer kalian belum Indonesia, maka silahkan kalian ubah format ini dengan Indonesia. Kemudian kita klik OK. Kita close. Langkah selanjutnya, kita membuka file project Microsoft Office 2013 yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan melanjutkan, yaitu kita bisa memilih di recent project ini, atau kita bisa mencari browse project kita. Kita bisa menggunakan recent project. Nah, sebelumnya kita itu membuat penjadwalan. Selanjutnya, kita bisa perhatikan di sini ada file task resource report project view theme and format. Nah, kalau di komputer teman-teman, apabila terdapat menu tools, kalian bisa pilih menu tools tersebut. Nah, kemudian pilih option. Nah, sedangkan versi yang tidak ada menu tools seperti laptop saya ini, kita bisa pilih file. Nah, kita bisa pilih option di bagian paling bawah. Maka bisa dilihat hasil tampilan pada bagian layar. Kita pilih menu display. Nah, di bagian currency option ini sudah terdefaultkan simbolnya RP, placementnya RP1, dan currency-nya IDR. Nah, bagi teman-teman yang belum sesuai dengan ini, bisa kalian ubah cari dengan IDR. Kita klik OK jika sudah sesuai. Kemudian kita akan belajar mengenal tentang apa itu resource sheet. Nah, dengan menggunakan resource sheet, maka permasalahan dalam pembuatan sumber daya ini dapat terselesaikan nanti. Nah, bagaimana cara membuat resource sheet-nya? Pertama-tama, kita pilih menu view ini. Kita pilih resource sheet. Nah, maka tampilan resource sheet-nya ini seperti di layar, namanya itu lembar kerja resources. Nah, ini terdapat beberapa kolom. Ada resource name, ada type, ada material, initial, group, max unit, ada standard rate, overtime rate, cost use, accrue, ada base, ada kode, ada kolom yang kosong. Simbol I yang ada di sini, simbol I ini terisikan seputar informasi penggunaan jenis resource-nya. Kolom ini tidak bisa diisi secara manual, maka akan otomatis terisi setelah resource tersebut digunakan pada Gantt chart atau Gantt table. Nah, jadi ini akan terisi secara otomatis jika resource-nya sudah digunakan di Gantt chart. Begitu. Yang kedua, resource name-nya diisi dengan nama-nama resource yang akan digunakan sebagai sumber daya manusia maupun material. Contoh, jadi di sini resource name ini nama sumber dayanya. Sumber daya itu ada dibagi dua, personal dan material. Nah, untuk sesuai dengan instruksi pada file praktikum keempat, kita bisa mengisi resource name-nya. Yang pertama,
kita isi dengan mandor. Untuk tipenya itu work dan initial, dan ini akan terisi otomatis. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, kalau resource name ini tipe work. Kalau tipe material itu seperti pasir, seperti semen, dan lain-lain. Dan untuk tipe ini, nah ini kan mandor itu tipe resource-nya itu work. Nah, untuk work itu digunakan untuk kategori khusus untuk sumber daya manusia, dan untuk material ini sumber daya material. Lalu apa ini material? Material label itu diisi untuk satuan resource untuk khusus tipe material saja. Maka ini hanya digunakan untuk tipe material yang mana itu nilainya itu berupa satuan. Misal kita beli semen, maka satuannya itu per sak begitu. Dan untuk inisial ini itu didapat dari kata depan resource name-nya. Grup digunakan untuk mengisikan nama kelompok dari sumber daya tersebut. Sebenarnya untuk max unit ini tuh menentukan jumlah resource yang digunakan selama proyek disebut berlangsung. Nah, di file praktikum keempat itu, untuk mandor itu diisikan 500%. Misal contoh, di dalam proyek kemarin kita membutuhkan memandor jumlah 5 orang. Nah, misal yang jumlah dimasukkan itu bukan angka 5-nya, tapi dalam jumlah persentase. Berarti kalau 500 berarti untuk 5 orang. Begitu. Selanjutnya ada standard rate-nya. Standard rate itu diisi harga satuan masing-masing resource untuk semua jenis resource, baik work maupun material. Kalau work berarti satuan harganya per jam. Kalau material itu satuannya per satuannya. Lalu apa overtime rate? Overtime rate itu tarif resource name tersebut. Nah, overtime itu diisikan khusus untuk resource name tipe work. Ini diisikan dengan 300.000. Nah, untuk pengisian resource ini dengan cara pertama, kita bisa mengetik dan lalu klik enter, atau kita bisa klik 2 kali pada kolom yang ingin diisikan, lalu muncul jendela resource information ini. Kita bisa pilih untuk ketik overtime rate pada kolom default ini. Pilih oke. Lalu cost use itu apa? Cost use itu digunakan untuk resource yang melakukan pekerjaan secara borongan. Ini khusus untuk borongan ya. Misal tukang batu yang bisa dilakukan secara borongan begitu.
Nah, ini cenderung bayarannya berada di awal. Bisa nanti keterangannya ada di accrued. Nah, accrued ini jenis pembayaran pada resource. Ada dibagi menjadi 3, ada start, prorate, dan end. Nah, yang start ini baru kita bahas di cost use. Kalau jenisnya borongan itu jenis pembayaran start di awal pekerjaannya. Kalau N itu jenis pembayaran yang dilakukan di akhir pekerjaan. Ini berlaku untuk sumber daya manusia saja. Untuk prorate itu jenis pemberian yang diberikan pada persentase yang pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, base kalender itu jenis kalender yang digunakan untuk sumber daya yang sudah ditentukan atau dibuat. Nah, base kalender itu yang sudah kita buat pada bagian video kedua, yaitu penjadwalan kerja itu libur Mei. Nah, kita akan gunakan untuk libur Mei. Nih, kode ini diisikan dengan kode masing-masing resource. Ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini cenderung yang diisi tuh resource name, tipe, inisial, ada max unit, ada standard rate, overtime rate, ada accrued, ada base. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lagi resource name-nya. Untuk kedua yaitu tukang batu. Nah, bisa kita lihat di sini akan mengisi secara otomatis Nah, di situ untuk di bagian tertentu ini max unit, standard rate, overtime rate, cost use, kemudian accrued dan base date-nya itu muncul secara otomatis. Maka selanjutnya kita akan ubah ini sesuai dengan instruksi di file PDF. Kita ubah untuk max unitnya, kita ubah 500%. Dibutuhkan 5 pekerja tukang batu. Dan untuk standar rate-nya kita ganti 500.000. Kita ganti 150.000, maaf. Untuk resource name yang ketiga yaitu pekerja. Tipenya work, inisialnya P, max unitnya 500. Untuk standar rate dan overtime rate-nya 150.000. Lalu untuk tukang kayu
max unitnya 500%. Dan untuk standar rate-nya, overtime-nya 150.000. Untuk resource nom selanjutnya yaitu pasir. Tipenya material. Diisikan untuk standar rate-nya 50.000. Untuk selanjutnya semen. Ini diisi 25.000. Lalu ada kaca 5 mm. Itu tipenya material. Inisialnya K. Untuk harga itu 50.000. Oh ya, jangan lupa di sini kan tipenya material, dan untuk material label ini jangan lupa diisikan. Untuk pasir kita akan mengisi M2 kubik. Dan untuk semen kita isi sak. Dan untuk kaca 5 mm kita kosongkan. Untuk resource name selanjutnya yaitu pipa. Pipa PFC. Tipenya material. Untuk material labelnya kita isi M1. Dan untuk standar rate-nya kita isi 15.000. Untuk resource name selanjutnya yaitu closet. Tipenya material. Materialnya kita ketik BJ. Untuk standar rate-nya itu 200.000. Untuk resource name selanjutnya yaitu kran. Tipenya material. Untuk material labelnya kita isi BG. Untuk harganya itu 10.000. Untuk resource name selanjutnya itu tukang listrik. Tipenya box. Dan untuk max unitnya itu 500%.
bagian standard rate-nya itu 150.000. Lalu ada bolam, tipenya material, itu standard rate-nya 25.000. Lalu ada resource name, selanjutnya ada neon, tipenya material, untuk standard rate-nya 30.000. Nah, untuk membedakan kita bisa input manual inisialnya. Misal ini tukang batu, jadi kita isi TB. Untuk pekerja kita bisa isi PKJ. Untuk tukang kayu TK. Untuk pasir PSR. Semen S. Untuk kaca KM kaca. Untuk pipa PFC, kloset KLST, untuk kran KRN, untuk tukang listrik TL, untuk bolam BLM, untuk neon N. Tukang listrik TL, untuk bolam BLM, untuk neon N. Nah, selanjutnya kita akan menugaskan resource sheet ini ke task name yang kita punya tadi ya. Caranya berikut. Cara menugaskan resource ke task name ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa kembali ke tabel, yaitu kita bisa memilih menu view, kita pilih Gantt chart. Nah, ada pajak kiri atas. Kita bisa klik sehingga posisi kita akan berada di Gantt tabel lembaga kerja project praktikum 4. Pilih main task yang ada di Gantt tabel. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih assign resource. Nah, itu akan muncul kotak dialog assign resource seperti pada layar. Setelah muncul kotak dialog assign resource, kita pilih resource name untuk main task tadi, yaitu persiapan. Kemudian kita pilih resource name-nya untuk main task persiapan, yaitu berupa mandor, kita assign. Nah, di sini akan muncul mandor tercentang. Di sini
akan muncul secara otomatis perhitungan dari cost-nya, yaitu untuk 100%-nya 9.600.000. Nah, 9.600.000 itu dari 4 hari di main tax-nya, dimana 4 hari ini setiap harinya atau per harinya ada 24 jam kerjanya. Lalu kita pilih tukang batu, kita assign. Nah, untuk unit ini kita isi 400% karena kita membutuhkan 4 orang. Maka cost-nya akan berubah menjadi 19.200.000. Lalu untuk resource name-nya kita tambah assign pekerja. Kita membutuhkan unit sebesar 300%, yaitu 3 orang. Maka cost-nya itu akan berubah menjadi 14.400.000. Kita klik close pada bagian kotak dialog ini. Nah, langkah yang kedua menggunakan keyboard dengan tombol Alt ditambah F10. Misal kita mau ubah pasang keramik kamar mandi, kita tekan bersama-sama Alt F10. Nah, akan muncul aksen resource. Nah, posisinya ini tidak ada tanda centang karena belum menghubungkannya. Dan untuk pasang keramik kamar mandi dikaitkan dengan main door. Kita assign. Nah, begitu cara mengisi assign resource-nya. Semisal kita pilih cara kedua, yaitu menggunakan misalnya Alt F10. Di sini untuk pembersihan lokasi kita isi mandor, kita assign. Kita membutuhkan mandor 1 orang, yaitu unitnya 100%. Itu muncul cost-nya 2.400.000 untuk main tax untuk durasi waktu 1 hari. Jadi 1 harinya itu terdapat 8 jam, maka per jamnya itu 300.000. Untuk selanjutnya kita butuh tukang batu, kita assign. Tukang batu kita membutuhkan unit 400%, maka cost tukang batu berubah menjadi 4.800.000. Lalu untuk selanjutnya kita pilih resource name pekerja, kita assign. Resource name pekerja ini membutuhkan unit 300%, yaitu sebanyak 3 orang. Begini, kita klik close. Atau kita bisa pilih centang ini. Bisa kita pilih tukang batu, lalu tukang kayu, lalu mandor. Nah, di sini kan
per unitnya belum berubah. Kita bisa klik ALT F10. Untuk tukang batunya kita butuh 300%. Untuk tukang kayu 200%. Kita close. Tukang kayunya 200%. Untuk subtext pasang blopeng, kita butuh vendor, butuh pekerja, butuh tukang kayu. Untuk penggalian tanah kita butuh vendor, butuh tukang batu, butuh tukang kayu. Untuk tukang batu sebanyak 200%. 200%. Kita close. Untuk pasang batu kita butuh tukang batu, pekerja, tukang kayu. Untuk tukang batunya 200. Untuk tukang kayunya 200. Pekerjanya 200. Lalu untuk pasir pasang kita butuh mandor, butuh tukang batu, lalu untuk pasir pasang kita butuh mandor, butuh pekerja, butuh tukang kayu, lalu pasir. Untuk mandor itu membutuhkan 100%. Untuk pekerja 200%. Untuk pasir 3 meter kubik. Untuk tukang kayu 200%. Oh ya, di sini untuk materialnya itu masih salah, kita bisa lihat resource sheet. Untuk material labelnya itu meter kubik. Kita ganti ke Gancat. Kita lanjut. Untuk pondasi batu kali kita butuh tukang batu, pekerja, tukang kayu, mandor.
pekerjaan tanah urung kita butuh mandor, tukang kayu, pekerja. Tukang kayunya 200%, pekerjanya 200%. Untuk pembuatan slope, kita butuh mandor, tukang batu, tukang kayu, dan semen. Untuk tukang batu 200%, untuk semen 10 sak, untuk tukang kayu 200%. Lalu untuk pembuatan kolom praktis, itu tukang batu, pekerja, semen, pasir. Tukang batu 200%, lalu semen itu 20 sak, lalu pekerja itu 200%, untuk pasirnya 4 meter kubik. Untuk pembuatan rimback, kita butuh tukang batu, pekerja, tukang kayu, pasir. Untuk pasirnya kita membutuhkan 2 meter kubik. Untuk pekerja itu 200%, untuk tukang batu 200, untuk tukang kayu 200. Lalu untuk pasang batu bata kita membutuhkan tukang batu, pekerja, tukang kayu. Dan mandor. Untuk tukang batu mandor itu 100%, untuk tukang batu pekerja itu 200%. Tukang batu 200%, tukang kayu 300%. Untuk pekerjaan plesteran kita membutuhkan mandor, tukang batu, tukang kayu, pekerja. ALTF 10. Untuk mandor itu 100%, untuk pekerja 300%, untuk tukang batu 200%, untuk tukang kayu 200%. Lalu untuk pekerjaan acian itu membutuhkan tukang batu, pekerja, semen, mandor. Pekerja membutuhkan 200%, lalu semen membutuhkan 10 sak, tukang batu membutuhkan 200. Untuk kusen pintu dan jendela
kita membutuhkan tukang batu, pekerja, tukang kayu. Pekerja membutuhkan 200%, tukang batu membutuhkan 200%, tukang kayu 400%. Lalu untuk pasang kaca, kita membutuhkan pekerja, tukang kayu, kaca 5 mm. Untuk kaca 5 mm itu satuan material labelnya kita bisa isi meter persegi. Kita kembali lagi ke Gantt chart. Untuk kacanya kita membutuhkan 10 meter persegi. Untuk pipa untuk pasang kaca membutuhkan pekerja. Untuk pekerja membutuhkan 200%, tukang kayu 200%. Lalu untuk pekerjaan kuda-kuda membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja mandor. Untuk tukang batu 200%, tukang kayu 200%. Lalu untuk pekerjaan usuk dan reng, kita membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja mandor. Untuk pekerja 200%, tukang batu 200%, tukang kayu 200%. Lalu untuk pekerjaan genteng, kita membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja mandor. Tukang batu membutuhkan 300, tukang kayu 200%. Lalu untuk main taks pekerjaan lantai, pasang keramik 30/30 membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja. Untuk pekerja 200, tukang batu 200, tukang kayu 200. Untuk pasang keramik kamar mandi membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja. Pekerja 200, tukang batu 200, tukang kayu 200. Lalu untuk safety tank dan peresapan membutuhkan tukang batu, tukang kayu, pekerja. Untuk pekerja itu 200, untuk tukang batu 200, tukang kayu 300. Lalu untuk pemipaan membutuhkan tukang batu, pekerja, pipa.
bekerja. Untuk pipa, kita membutuhkan 20 meter. Dan untuk tukang batu, kita membutuhkan 300%. Untuk pasang WC dan keran, kita membutuhkan tukang batu, pekerja, kloset, dan keran. Untuk kloset, kita membutuhkan 1 BC, untuk keran 8 BC, untuk pekerja 100%, untuk tukang batu itu 200. Lalu untuk pekerjaan titik lampu, kita membutuhkan tukang listrik, kita centang. Untuk pekerjaan elektrikal, kita membutuhkan tukang listrik, bohlam, dan neon. Kita centang, kita ALT F10. Untuk bohlam, kita membutuhkan 4 biji. Untuk neon, kita membutuhkan 4 biji juga. Karena ini belum ada satuan material labelnya, kita cek di resource sheet. Ini BC. Kita kembali ke lab. Lalu untuk pekerjaan rangka plafon, kita butuh mendor, tukang kayu, pekerja, tukang batu. Kita centang. Untuk tukang batu 300%. Untuk tukang kayu 200%. Lalu untuk pasang Ethernet dan list, kita membutuhkan mendor, tukang batu, tukang kayu, pekerja. Kita centang LTF10. Untuk pekerja kita membutuhkan 200. Untuk tukang batu 200. Tukang kayu 200 juga. Kita close. Untuk pengecatan, kita membutuhkan mendor, tukang kayu, tukang batu, pekerja. Kita ALTF10. Untuk tukang kayu 200, pekerja 200, tukang batu 200. Lalu untuk masa perawatan, kita membutuhkan tukang kayu, pekerja, tukang batu. Kita centang. Lalu ALTF10. Tukang kayu 200, tukang batu 300. Kita close. Nah, di sini sudah muncul tampilan resource name-nya. Demikian dari saya, Ayu Durjani, dalam melaksanakan praktikum keempat. Apabila terdapat kesalahan dalam pengerjaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.